Pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif. Cara pendidik mengajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih caranya sendiri dalam belajar dan bertanya. Pendidik memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan cara yang kreatif. Yang selanjutnya, model pembelajaran kreatif. Model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman berbagai sumber. Selanjutnya itu strategi model pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Everyone is a teacher here. Jadi setiap murid sebagai guru. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru dari kawan-kawannya. Dengan strategi ini, siswa yang selama ini tidak aktif akan terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Reading aloud, strategi membaca keras. Strategi ini membantu siswa untuk berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan menggugah diskusi. Reading aloud adalah sebuah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru memberikan bacaan kepada peserta didik dan setiap peserta didik membaca bagian teks yang berbeda-beda. Selanjutnya itu adalah role play, bermain peran. Unsur yang paling menonjol dalam role play ini adalah unsur hubungan sosial. Dalam bermain peran, siswa dapat menempatkan atau mencoba sebagai tokoh atau pribadi tertentu. Terus terbukalah untuk ide baru. Keluarlah dari jalan buntu dan cobalah untuk terbuka dengan ide yang baru meskipun jika awalnya terlihat aneh. Berpikir outside the box. Berhentilah berpikir soal aktivitas dalam kelas dengan ketat dan terbatas. Terbukalah untuk ide di luar kebiasaan. Mungkin saja Anda dapat ide kreatif untuk mengubah suasana beberapa mata pelajaran yang kalian ajarkan. Model permainan Raskidal. Model pembelajaran pemain Raskidal merupakan akronim dari pembelajaran menyenangkan, aktif, inovatif, ramah, sosial, kreatif, imajinatif, dan rasional. Model pemain Raskidal. Model pembelajaran pemain Raskidal itu merupakan akronim dari pembelajaran menyenangkan, aktif, inovatif, ramah, sosial, kreatif, imajinatif, dan rasional. Pembelajaran menyenangkan berarti pembelajaran yang cerdas dan berhati-hati. Pembelajaran yang aktif berpusat pada pengalaman belajar siswa. Pembelajaran inovatif berarti berpusat pada pengembangan kreativitas dan daya inisiatif mengembangkan karya baru. Pengembangan strategi pembelajaran yang ramah sosial, siswa mengembangkan kapasitas dari diri karena dipersepsikan baik untuk hidup dan lintas budaya global. Pembelajaran kreatif menantang tumbuhnya ide-ide baru. Pembelajaran imajinatif yang meningkatkan keterampilan siswa menggunakan daya hayal. Pembelajaran rasional yang memperkuat persaingan industri antar negara yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sumber daya yang kritis. Ciri pembelajaran yang menyenangkan. Ross and Nicole tahun 2003 menjelaskan ciri belajar yang menyenangkan. Yang pertama itu menciptakan lingkungan tanpa stres, lingkungan yang aman untuk melakukan kesalahan dan namun menumbuhkan harapan meraih sukses tetap tinggi. Menjamin bahwa bahan ajar itu relevan dengan manfaat dan pentingnya dalam memenuhi harapan siswa. Menjamin bahwa secara emosional dapat berlangsung proses belajar positif. Pada umumnya suasana ini dapat tumbuh jika belajar dilakukan bersama dengan orang lain dan adanya humor dari dorongan dan juga semangat. Waktu rehat dan jeda teratur serta dukungan antusias. Ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan selanjutnya itu di nomor 4, melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan otak kanan.
Dan selanjutnya menantang peserta didik untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengekspresikan yang sedang dipelajari dengan mengarahkan kecerdasan secara optimal dan memahami bahan ajar. Yang kelima, mengkonsolidasikan bahan ajar yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dalam periode yang rileks. Udah nanti aja. Kosong aja dulu. Selanjutnya itu yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan adalah membuat siswa belajar dengan memanfaatkan potensi dirinya secara optimal dengan hati dan kecerdasan pikirannya. Terus yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan memerlukan dukungan suasana yang mempersepsikan siswa secara positif yang didasari dengan keyakinan tinggi, siswa dapat berkembang dan adaptif terhadap perubahan peradaban. Yang ketiga, model pembelajaran pemain Raskidal merupakan model pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa pada abad ke-21. Prinsip pembelajaran. Permendikbud nomor 65/2013 tentang standar proses pada bagian pendahuluan memuat itu yang pertama, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Cakupan standar proses. Standar proses yang mencakup yang pertama itu ada perencanaan proses pembelajaran, kedua pelaksanaan proses pembelajaran, ketiga penilaian hasil pembelajaran, dan terakhir pengawasan proses pembelajaran. Media direncanakan agar digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran kreatif. Yang pertama, adanya inovasi sesuai kemajuan iptek. Yang kedua, menjadikan siswa aktif. Yang ketiga, waktu efisien dan hasil efektif. Yang keempat, suasana menyenangkan bagi siswa. Yang kelima, dampaknya siswa jadi kreatif. Mencari kegembiraan. Salah satu cara mendapatkan otak yang mampu berpikir kreatif adalah dengan memikirkan hal-hal yang menarik bagi Anda. Rasa antusias cenderung dapat meningkatkan motivasi otak, dan otak yang termotivasi adalah yang aktif dan kreatif. Keluar dari zona nyaman. Nah, sangat sulit untuk keluar dari zona nyaman, tetapi mungkin saja hal itulah yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kreatif, mengajar kelompok siswa yang baru dengan topik yang baru, atau mencoba metode yang pada awalnya membuat Anda tidak nyaman. Hal ini mungkin berhasil, mungkin juga tidak, tetapi kita tidak akan pernah tahu jika tidak dicoba. Nah, keluar dari zona nyaman itu penting sekali, teman-teman. Jadi mencari tempat yang inspiratif. Nah, beberapa orang yang beruntung mungkin dapat mendapatkan inspirasi dari sekota alat kebersihan, tetapi bagi beberapa orang lainnya membutuhkan tempat lainnya untuk mendorong hadirnya inspirasi. Entah itu seperti di taman, di ruang tamu, bahkan bagian tertentu di sekolah. Nah, temuilah tempat yang membuat Anda merasa ide kreatif dapat muncul. Relax. Ketika beberapa orang bekerja di bawah tekanan stres, kebanyakan dari kita merasa bahwa beraktivitas telah dibunuh. Untuk benar-benar terhubung dengan sisi kreatif Anda, relakslah dan jangan memaksa ide harus keluar. Nah, cari idenya dimanapun. Ide yang luar biasa itu dapat dan datang dari mana saja. Maka siapkan mata, telinga, dan pikiran yang selalu terbuka. Cari hobi. Menyisahkan waktu beberapa jam untuk menekuni hobi dapat membantu Anda kembali bekerja dengan semangat yang baru untuk bekerja. Ikuti passion. Kejarlah sesuatu yang benar-benar Anda sukai. Passion itu mungkin Anda membuat Anda secara antusias, terinspirasi, dan siap mendapatkan ide kreatif.
Oke, baik. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran kreatif. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.